Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Guru ID X IPS Indi. Baik para pembelajar, di video kali ini kita akan lanjut membahas mengenai apa saja sih isi LMS Guru Penggerak modul 13. Sebelumnya di video Guru ID X IPS Indi ada yang membahas tentang LMS Guru Penggerak modul 11 telah kita bahas dan telah kita jelajahi apa saja isinya. Terus di dalam channel Guru ID Express Indi ada juga modul pembahasan tentang apa saja isi LMS Guru Penggerak modul 12, modul 11 dan modul 12 telah kita bahas. Selanjutnya sebentar kita akan bahas LMS Guru Penggerak modul 13. Kita akan menjelajahi apa saja isinya. Namun sebelum lanjut, para pembelajar terus dukung perkembangan channel Guru ID X IPS Indi dengan cara subscribe, tekan loncengnya, all, lalu like video-videonya, serta share dan berikan komentar agar kami senantiasa terus berkarya membuat konten-konten yang bermanfaat buat para pembelajar semuanya. Baik, langsung saja kita menuju LMS modul 13 program pendidikan guru penggerak. Seperti biasa kita login masuk ke LMS di SIM pembelajar atau SIM PKB Bapak Ibu para pembelajar. Kita klik masuk. Baik para pembelajar, seperti ini tampilan LMS pendidikan guru penggerak. Kita langsung saja menuju ke modul 1. Setelah paket modul 1 terbuka, kita langsung saja menuju ke paket modul 13. Pada paket modul 13, kita akan mempelajari visi guru penggerak. Kita langsung saja buka paket modul 13 bagian 13A, visi guru penggerak. Bagian-bagian modul dari visi guru penggerak seperti biasa para pembelajar, seperti di paket modul 11, 12 dan 13, dimulai dari pendahuluan, bahan pembelajaran, daftar hadir, forum komunikasi, terus aktivitas pembelajarannya dimulai dari diri, eksplorasi konsep sampai ke aksi nyata di bagian terakhir nantinya. Baik, kita mulai dari pendahuluan dulu. Apa saja isi dari pendahuluan? Pada modul 13A1 pendahuluan modul 13, isinya ada surat dari instruktur. Seperti biasa di setiap modul ada surat dari instruktur. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu, menurut Ki Hajar Dewantara. Sini ada ucapan selamat datang kepada Bapak Ibu calon guru penggerak. Kita ke halaman selanjutnya. Di sini ada secara umum profil kompetensi yang ingin dicapai dari calon guru penggerak. Yang pertama, mengembangkan visi yang lebih jelas mengenai murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, dan pentingnya memetakan kekuatan yang dimiliki calon guru penggerak demi mewujudkan visi pendidik yang berpihak pada murid. Yang kedua, memetakan dan mengimplementasikan strategi pengelolaan perubahan melalui kekuatan yang dimiliki dari dalam diri dan luar diri untuk mewujudkan visi pendidik yang berpihak pada murid. Kita ke halaman selanjutnya. Tujuan umumnya ada 4 seperti yang tampak. Ada 4. Kita ke halaman selanjutnya. Pendahuluan modul 13. Ini ringkasan alur belajar merdeka yang akan kita pelajari di modul 13. Seperti ini, mulai dari diri, eksplorasi konsep, hingga terakhir di aksi nyata. Baik,
Kita tinggalkan bagian pendahuluan, kita menuju ke mulai diri. Di aktivitas pembelajaran mulai diri. Namun sebelumnya setelah pendahuluan tadi ada bahan pembelajaran. Di sini ada modul-modul yang bisa kita unduh, download untuk kita pelajari. Terus ada daftar hadir, ada forum komunikasi di dalamnya. Kita buka mulai dari diri, visi guru penggerak. Apa saja isinya? Visi guru penggerak. Mulai dari diri, visi guru penggerak. Tujuan pembelajarannya, calon guru penggerak mampu merumuskan visi pribadi mengenai murid dan bagaimana sekolah yang berpihak pada murid di masa depan. Di sini ada instruksi, ada pertanyaan yang perlu kita ajukan pada diri sendiri mengenai visi pribadi atau visi yang akan kita capai ke depannya. Apa arti penting visi bagi Anda sebagai seorang guru? Visi seperti apa yang Anda miliki sebagai guru? Itu pertanyaannya. Terus kita membuat lukisan terkait imajinasi tentang murid di masa depan. Murid kita di masa depan. Terus ada beberapa pertanyaan yang dijawab lagi. Sebuah sekolah yang mewujudkan keberpihakan pada murid. Saya memimpikan murid-murid yang sekolah saya percaya bahwa murid adalah. Jadi ini dijawab untuk menggambarkan visi pribadi kita ke depan seperti apa mengenai murid impian, mengenai sekolah impian. Terus setelah Anda mencoba mengisi kalimat rumpang di atas, Anda semakin memiliki gambaran yang jelas mengenai mimpi tentang murid dan sekolah di masa depan. Saat ini rumuskanlah visi Anda dalam bentuk kata-kata yang jelas. Visi ini cukup terdiri dari satu kalimat pendek. Selanjutnya fotolah hasil karya gambar Anda yang telah dituliskan rumusan visi dalam format JPG dan unggah melalui LMS. Seperti biasa untuk mengunggah tugas di bagian bawah, biasanya di bagian submission sini. Tugas ini sudah saya unggah tanggal 2 Juni kemarin. Ketika kita mau mengedit tugas bisa, menghapusnya juga bisa, menggantinya dengan tugas yang telah kita perbaiki bisa juga. Baik, kita tinggalkan mulai dari diri, kita ke eksplorasi konsep. Di eksplorasi konsep seperti biasa kita akan diberikan materi untuk dipelajari. Sini ada materinya, ada 9 halaman. Halaman pertama tujuan pembelajaran khususnya, ada pengantar. Jika di bagian ini membutuhkan ada pertanyaan dan membutuhkan jawaban, kita cukup menjawabnya di your notes and question. Terus kita ke halaman 2. Kita ke halaman 2. Halaman 2 memuat visi mengelola perubahan yang positif. Sini ada bahan materi lagi mengenai visi guru penggerak. Kita next ke halaman 3. Di sini ada mengelola perubahan yang positif. Kita dibawa ke materi untuk dapat mewujudkan visi sekolah dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jika diibaratkan seperti seorang pelari yang memiliki tujuan mencapai garis finish, maka ia butuh peralatan yang mendukung selama berlatih seperti alat olahraga. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mengeksplorasi paradigma yang disebut inquiry apresiatif, IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Coverflider, Noble and McGrath tahun 2016.
kita akan memakai pendekatan IA sebagai alat olahraga untuk kita berlari mencapai garis finish kita, yaitu visi yang kita impikan. Jadi di modul 1.3 kita akan mempelajari tentang konsep inquiry apresiatif, bagaimana kita melakukan pendekatan inquiry apresiatif untuk melakukan perubahan di sekolah. Selanjutnya kita next. Mengelola perubahan yang positif. Dalam video YouTube tersebut ada video yang disajikan di halaman sebelumnya, ya kayaknya di halaman sebelumnya ada video tentang konsep IA. Terus kita next saja. Ini pernyataan-pernyataan pemantik. Hal-hal baik apa yang pernah dicapai murid di kelas? Apa hal menarik yang dapat dipetik pelajarannya dari setiap guru di kelas? Bagaimana mengembangkan praktik baik setiap guru untuk dipertahankan sebagai budaya sekolah? Kita next. Mengelola perubahan positif. Jadi dalam modul 1.3 ini kita mempelajari inquiry apresiatif lebih dalam sebagai salah satu model manajemen perubahan di sekolah dan mencoba menerapkannya melalui tahapan dalam IA yang di dalam bahasa Indonesia disebut dengan bagja. Buat pertanyaan, A-nya itu, B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Jadi ada video mengenai konsep bagja. Jadi konsep IA ini dibawa ke bahasa Indonesia dengan pendekatan bagja. Bagja inilah, konsep bagja inilah nanti yang dipelajari oleh calon guru penggerak dan dilatihkan untuk diaksi nyatakan di sekolah. Kita next. Video mengenai konsep bagja banyak terdapat di YouTube. Para pembelajar, Bapak Ibu bisa cek mengenai konsep bagja di YouTube. Kita next ke halaman 7. Jadi seperti ini alur konsep bagja. Yang pertama yang harus dilakukan dalam melakukan perubahan terkait visi di sekolah adalah kita harus membuat pertanyaan utama, terus mengambil pelajaran dari apa yang selama ini terjadi di sekolah. Terus kita gali mimpi apa yang kita ingin wujudkan dalam pendidikan di sekolah, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Seperti itu para pembelajar. Kita next. Jadi semoga semua yang telah Anda pelajari memperkaya persenjataan Anda dalam meniti langkah-langkah kecil hingga terwujud visi Anda mengenai murid yang telah Anda jabarkan di pembelajaran 1. Jadi kita next. Halaman 8. Pernahkah Anda bermimpi tinggi dan memulai mewujudkannya dari kekuatan pribadi yang Anda miliki? Jadi konsep IA atau bagja ini konsep perubahan berbasis menggali kekuatan yang ada dalam diri setiap pribadi untuk dikembangkan menjadi kekuatan utama, kekuatan besar yang akan melakukan perubahan di sekolah masing-masing. Kita next. Penutup. Iya, seperti itu para pembelajar. Kita ke menu lainnya, kita ke eksplorasi konsep berbagi visi murid impian. Di sini ada apa? Di sini ada
Nah, di sini ada tempat memasukkan tugas. Pada kegiatan ini Anda diminta untuk berbagi visi murid impian dengan mengunggah kembali hasil kegiatan mulai dari diri pada forum ini. Selanjutnya Anda diminta untuk mendiskusikan hasil kegiatan tadi bersama calon guru penggerak lain dan fasilitator. Jadi tugas-tugas yang diberikan pada awal mulai dari diri tadi selanjutnya diupload di sini, di bawah sini. Jadi kita saling berdiskusi mengenai visi murid impian yang kita susun dan kita rancang berdasarkan kekuatan kita masing-masing. Terus kita ke menu lainnya, eksplorasi konsep, berbagi tugas kesimpulan tentang inquiry apresiatif. Visinya ada apa saja? Berbagi tugas kesimpulan tentang inquiry apresiatif. Di sini ada pertanyaan pemandu untuk membantu dalam membuat kesimpulan. Apa saja yang menurut Anda menjadi informasi utama dalam bacaan dan video yang disajikan? Informasi apa yang paling dapat membantu Anda dalam perang sebagai guru penggerak kelak? Ada video yang disajikan sebelumnya. Jadi sebelum ke pembelajaran selanjutnya kita memperhatikan hal-hal 4 hal berikut. Bisa dilihat. Lalu kita mengunggah artikel yang di dalamnya menyimpulkan tentang apa itu inquiry apresiatif. Seperti itu para pembelajar. Kita ke bagian lainnya, ruang kolaborasi guru penggerak. Apa saja isi dari ruang kolaborasi? Pemetaan kekuatan. Tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Peter F. Drucker. Jadi di bagian ini kita mengupload tugas mengenai pemetaan kekuatan yang ada dalam sekolah kita masing-masing. Kekuatan itu disajikan dalam bentuk tabel, lalu kita kaitkan dengan visi guru penggerak yang akan kita impikan, yang akan kita capai dan yang kita impikan. Jadi kita padukan dengan kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri dalam sekolah kita untuk mewujudkan visi tersebut. Seperti itu para pembelajar. Kita ke menu lainnya. Di bagian ruang kolaborasi pemetaan kekuatan kita mendiskusikan tugas-tugas yang kita buat sebelumnya, termasuk galeri wall. Galeri wall ini mengenai pemetaan kekuatan. Jadi kita diarahkan untuk mengunggah dokumen apa itu? Dokumen galeri wall mengenai pemetaan kekuatan. Lanjut para pembelajar, di bagian ruang kolaborasi kita berdiskusi bersama sesama calon guru penggerak yang difasilitasi oleh Bapak Fasilitator. Terus di refleksi terbimbing kita lihat apa isinya. Di bagian refleksi terbimbing visi guru penggerak ada 6 halaman. Tujuannya adalah merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilalui. Jadi kita menuliskan kembali apa saja yang kita pelajari, apa refleksi kita dari yang sudah dipelajari sebelumnya, apa yang bisa diambil pelajaran dari proses kolaborasi diskusi yang dilalui pada pembelajaran di ruang kolaborasi. Terus halaman 2, kita ke halaman 2 dulu. Peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi dalam diskusi. Jadi kita menjawabnya di your notes and question. Terus next.
Perasaan apa yang muncul saat proses pembelajaran? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Pembelajaran apa saja yang diperoleh melalui peta kekuatan? Next lagi, halaman 5. Halaman 5, jika saya ingin membuat perubahan dengan konsep IA, inquiry apresiatif, apa saja yang perlu saya pelajari lebih lanjut? Terus, apa saja strategi yang dilakukan untuk melaksanakan perubahan? Kita next, halaman 6, penutup. Seperti itu para pembelajar, kita lanjut ke demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Di sini ada apa? Berlatih menerapkan inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi murid dan membuat strategi untuk menumbuhkannya. CGP berlatih memberikan umpan balik secara terstruktur terhadap pekerjaan CGP lainnya. Itu tujuan pembelajaran khususnya. Kita ke jadi ada video mengenai inquiry apresiatif, bisa dicek di YouTube. Ini sumber YouTube-nya, alamat linknya. Terus kita next, halaman 2, merekomendasikan strategi pengenalan kekuatan dan potensi murid. Jadi Bagja tetap ada materi tentang Bagja. Di halaman 3 ada pertanyaan yang dijawab mengenai Bagja. Pertanyaannya 2, hal baik apa yang dapat Anda temukan dari murid rata-rata ini dalam kegiatan belajar? Terus, hal menarik apa yang dapat Anda pelajari dari respon, aktivitas, dan hasil belajar yang murid rata-rata ini? Oke, baik para pembelajar, kita next, halaman 4. Setelah Anda membuat rekomendasi perubahan berdasarkan tahapan Bagja, maka proses berikut adalah Anda diminta untuk mengunggah tugas individu pada LMS dalam forum diskusi. Jadi ada tugas tabel Bagja, ini tugasnya. Para calon guru penggerak membuat prakarsa perubahan apa yang ingin dilakukan, lalu mewujudkan perubahan itu dengan menggunakan metode Bagja. Mulai dari buat pertanyaan apa, dan daftar tindakan yang akan dilakukan sampai diatur eksekusi. Seperti itu para pembelajar. Kita next. Di halaman 5 ada umpan balik. Jadi ada teori dari Hattie and Timperley tahun 2007 menyimpulkan bahwa umpan balik yang efektif akan membahas tujuan dari tugas yang diberikan dan seterusnya ke bawah para pembelajar. Selanjutnya ke demonstrasi kontekstual menerapkan inquiry apresiatif. Kita lihat apa isinya. Sini tujuan pembelajaran khususnya berlatih menerapkan IA, mengidentifikasi potensi murid dan membuat strategi untuk menumbuhkannya. Yang kedua, CGP berlatih memberikan umpan balik secara terstruktur terhadap pekerjaan CGP lainnya. Jadi tugas yang kita unggah tadi, yang tabel Bagja itu kita unggah di sini, lalu kita saling memberikan masukan, saran, dan kritik mengenai apa yang dikerjakan oleh calon guru penggerak lainnya. Seperti itu para pembelajar. Selanjutnya di elaborasi pemahaman visi guru penggerak. Elaborasi pemahaman, apa isinya? Isinya adalah mengenai karakter nilai-nilai Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila. Kita diingatkan kembali. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Lalu klik tombol answer and question untuk memulai kegiatan refleksi. Jadi kita melakukan refleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan. Kita coba cek pertanyaannya kemarin seperti apa yang saya kerjakan. Jadi ini apa yang Anda pahami tentang paradigma inquiry apresiatif. Jadi kita
mengelaborasikan kembali apa yang kita pelajari sebelumnya. Terus ada beberapa pertanyaan di sini yang dijawab. Pertanyaan kedua, apa yang Anda pahami mengenai peran sebagai pendidik dalam mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila di sekolah Anda? Jawabannya ke bawah. Pertanyaan ketiga, sebagai seorang guru yang mendidik, apa yang harus Anda lakukan berdasarkan konsep IA dan profil pelajar Pancasila dalam memahami murid yang Anda ajar? Pertanyaan keempat, jika masih terdapat hal-hal yang belum Anda pahami, silakan mengajukan pertanyaan untuk dibahas dalam forum diskusi bersama instruktur. Setelah bagian ini, selanjutnya di bagian menu selanjutnya, maka di sini kita akan di ruang elaborasi pemahaman ini, kita akan diskusi Vicon melalui G-Meet dengan instruktur nasional pendidikan guru penggerak. Di sini di dalamnya ada jadwal Vicon, hari Kamis 10 Juni 2021. Bapak pematerinya adalah Bapak Yudhistira Aridayan. Waktu itu saya sesi 2 jam 15.30 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Terus setelah diskusi dengan sesama calon guru penggerak angkatan 2 dengan Bapak instruktur, kita ke koneksi antar materi. Jadi kita mengkoneksikan antara materi visi guru penggerak dengan materi-materi sebelumnya di modul 11 dan 12. Coba kita lihat apa isinya. Isinya adalah mengaitkan materi, jadi mengkoneksikan materi. Terus rumusan visi pribadi mengenai murid Anda di masa depan dalam satu kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Rancangan strategi perubahan Bagja, terus tugasnya diunggah di bagian ini. Jadi koneksi antar materi, kita membuat artikel mengenai visi guru penggerak, menerapkan inquiry apresiatif dengan dikaitkan dengan materi-materi sebelumnya di modul 11 dan modul 12. Lanjut ke aksi nyata. Jadi aksi nyatanya kita lihat apa isinya. Di bagian aksi nyata ini kita memasukkan tugas mengenai konsep Bagja yang kita buat. Jadi seperti itu. Seperti itu para pembelajar. Selanjutnya setelah aksi nyata dilakukan di sekolah masing-masing, ada penutup modul. Terus setelah penutup ada penilaian calon guru penggerak terhadap fasilitator dan penilaian calon guru penggerak terhadap instruktur. Setelah modul ini selesai dipelajari, maka di akhir biasanya para calon guru penggerak membuat jurnal refleksi mingguan. Jadi di sini ada jurnal refleksi mingguan yang harus dibuat, yang harus dituliskan, dirumuskan oleh para calon guru penggerak. Jurnal refleksi mingguan ini terdiri, jadi setiap modul, di modul 1 misalnya ada bagian modul 11, 12, 13 dan 14. Jurnal refleksinya sebanyak 8 kali ya, 8 minggu, karena jadwalnya sekitar 8 minggu untuk menyelesaikan satu modul. Jadi ada 8 jurnal refleksi minggu pertama sampai ke 8 yang harus dituliskan oleh para calon guru penggerak setelah mempelajari setiap modulnya. Demikian modul menjelajahi modul 1-3 pada video kali ini. Pada video berikutnya kita akan menjelajahi modul 1.4, apa saja isinya. Jadi disimak terus, diikuti terus channel Guru ID XIP Sindi untuk mengetahui
dan menjelajahi apa saja isi paket modul pendidikan guru penggerak modul 1, dan selanjutnya kita akan selesaikan nanti tuntaskan paket modul 2, modul 3 hingga modul ini selesai dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.